Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wa qala aidan fil Qur'anil Karim biqaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan ini mari kita sama-sama mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Tanda puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan hidayahnya, inayahnya, wikayahnya, serta kesehatan dan umur panjang yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan satu kenikmatan yang tidak bisa kita nilai berapa nilainya, sehingga wajiblah kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta alam semesta alam. Salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri tauladan, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang berbentuk muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang berbentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pegangan, ada contoh untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak biiznillah. Maka pada kesempatan ini tema yang saya ingin angkat tentang insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna. Kita semua ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala huwal khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta, menciptakan segala sesuatu, menciptakan apa-apa yang ada di permukaan bumi ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut huwal khaliq. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pepohonan. Intinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa-apa yang ada di permukaan bumi ini, baik yang nampak ataupun yang gaib, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia adalah merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang saya sampaikan tadi yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna, dalam bentuk yang begitu indah, dalam bentuk yang begitu cantik. Sekian banyak ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sebutkan bahwa termasuk malaikat, termasuk jin, termasuk hewan, termasuk pepohonan, ciptaan-ciptaan apapun yang ada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan satu label, satu pangkat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna. Hanya manusia diberi gelar, diberi penghargaan,
diberi satu pangkat yang disebut fi ahsani takwim, dalam bentuk yang begitu sempurna, dalam bentuk yang begitu indah, dalam bentuk yang begitu cantik. Malaikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mendapatkan gelar fi ahsani takwim. Hewan ciptaan Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mendapatkan gelar fi ahsani takwim. Satu-satunya ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan gelar fi ahsani takwim dalam bentuk yang begitu sempurna hanya manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lengkap dengan jasadnya dan dipersenjatai dengan akal. Dipersenjatai dengan akal. Maka dalam hal ini pada diri manusia terdapat yang namanya akal. Maka akal ini merupakan perisai bagi manusia. Sehingga ia disebut dengan fi ahsani takwim. Malaikat tidak punya akal. Pepohonan tidak punya akal. Tetapi menurut ulama bahwa yang mempunyai akal adalah manusia. Makanya manusia diberi gelar fi ahsani takwim. Sebagian juga ulama mengatakan bahwa jin pun juga dipersenjatai dengan akal. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang begitu sempurna dengan konsep mempersenjatai dengan akal. Maka dengan adanya akal ada yang disebut dengan amanah. Ada yang disebut dengan amanah. Ada yang disebut dengan tanggung jawab. Adanya akal karena adanya apa yang disebut dengan agama. Ada akal, ada agama. Maka sebelum ayat ini kita melihat awal dari surah daripada At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, wa Turi Sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani takwim. Dalam tafsir Lis-Sabuni disebutkan bahwa Wat-Tini Waz-Zaitun, yang mana Allah Subhanahu wa taala memulai ayatnya dengan sumpah, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama buah-buahan, buah tin dan buah zaitun. Disebutkan bahwa ini merupakan destinasi yang pertama. Dalam kitab tafsir disebutkan mahallu mahallaha Isa alaihissalam, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan dan dibesarkan, yaitu di negeri Syam. Lalu destinasi yang kedua, wa Turi Sinin, Jabal Tur yang ada di negeri Sinai. Jabal Tur yang ada di negeri Sinai, kita semua ketahui bahwa juga di sana banyak buah tin, banyak buah zaitun. Di mana letak Jabal Tur? Yaitu di negeri Sinai, yaitu yang ada di Mesir, yang berbatasan dengan negeri Syam. Mahallu mahallaha Musa alaihissalam, yaitu tempat di mana Nabi Musa alaihissalam menerima wahyunya, wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal baladil amin, dan negeri ini adalah negeri Mekah, negeri yang aman. Kita sebutnya bahwa Mekah, di sana ada yang disebut dengan bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihissalam, dan di sana terlahir nabi yang terakhir, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi karena dari anaknya Ismail, keturunan yang terakhir yang diangkat menjadi nabi adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara dari Ishak hingga keturunannya Yakub, hingga turun ke Musa alaihissalam, dan yang terakhir yang diangkat menjadi nabi dari nasab Yakub,
yaitu Nabi Isa alaihissalam, maka keturunan daripada Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu Nabi. Yang terakhir di posisi Isa dan yang terakhir di posisi Muhammad Rasulullah SAW, maka disebutlah Ibrahim bapaknya para nabi. Maka ini adalah konsep daripada ajaran agama. Para nabi diutus untuk menyampaikan ajaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Konsep ajaran agama ini melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Maka dengan adanya agama, adanya akal, jika manusia dipersenjatai dengan akal, dengan konsep laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, maka ada agama, ada amanah, maka disinilah konsep al-insanul kamil, yaitu manusia yang sempurna, mampu melaksanakan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan apa kandungan yang ada dalam ajaran agama itu, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tujuan penciptaan kita seperti dengan konsep ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk liya'budun, kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat dipahami sekali lagi, sebagai insan kamil, sebagai insan yang sempurna, dengan dasar fi ahsani taqwim, karena adanya akal, mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu bagian daripada ajaran agama, karena tujuan penciptaan manusia dan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam hal ini timbul pertanyaan, apakah hanya manusia dan jin yang diciptakan untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya tidak. Jawabnya tidak. Kenapa? Karena malaikat pun menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam, ia menyampaikan kepada Jibril, ia menyampaikan kepada malaikat, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Jibril bahwa mau menciptakan manusia sebagai khalifah, orang yang mengurus di permukaan bumi ini, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, untuk apa manusia diciptakan? Kalau hanya diciptakan tetapi mereka hanya melakukan pertumpahan darah, melakukan cekcok di permukaan bumi ini, untuk apa manusia diciptakan? Nahnu nusabbihu bihamdika, kami bertasbih dan selalu bertahmid kepadamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu laka, dan kami selalu mensucikanmu ya Allah. Artinya malaikat pun bertasbih, malaikat pun bertahmid, dan malaikat pun selalu mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dapat digarisbawahi bahwa perkataan malaikat nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini adalah konsep bahwa malaikat pun bertasbih, bertahmid, dan mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah yang dimaksud bahwa malaikat pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hewan, pepohonan, dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya iya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu.
Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini illa yusabbihu bihamdihi, kecuali ciptaan ini menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin, akan tetapi, la tafkahuna tasbihahum, akan tetapi hanya saja kita tidak tahu cara mereka bertasbih, cara mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang mengatakan bahwa apakah selain manusia, apakah selain jin, apakah selain malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabnya ya, bahwa semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala selama ia dalam koridor bahwa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, hanya saja kita tidak tahu cara mereka menyembah, cara mereka bertasbih, cara mereka bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep al-insanul kamil, yaitu manusia yang mampu memposisikan dirinya sebagai hamba, manusia yang mampu memposisikan dirinya sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yang dipersenjatai dengan akal. Di balik itu ada yang namanya ajaran agama yang kandungannya tentang perintah dan larangan. Maka dengan adanya akal, ia mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai al-insanul kamil, ia mampu berinteraksi sesama manusia. Karena bagaimanapun, karena kita sama-sama anak cucu daripada Adam dan Hawa, yang tujuan penciptaannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah Subhanahu wa taala, saya menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri dengan ucapan Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.